هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan puja serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat, rahmat serta taufik darinya. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berhadir di Musholla Nora yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh dan melanjutkan kajian kita di kitab Al-Kabair milik Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa jami'a ulama al-muslimin wa jami'a ulama il-muslimin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Semoga kita senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan senantiasa menjauhi perkara-perkara yang beliau tidak bawa dan dilarang olehnya. Semoga kita semuanya kelak akan minum di telaga Kautsar bersama beliau, dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan syafaatul kubra dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita melanjutkan kajian kita di kitab Al-Kabair milik Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang sebelumnya kita sudah masuk ke bab yang ke-16, yang ke-17 ya. Ya, sebelumnya yang ke-17 kita sudah bahas tentang dosa besar yang ke-17, yaitu al-kibr atau sombong. Al-kibr atau sombong. Kita sudah jelaskan bahwa di antara definisi daripada al-kibr adalah i'jabul mar'i binafsihi, mengagumi seseorang dirinya sendiri, wasti'dhamuhu, lalu membesarkan dirinya, hatta yara nafsahu akbara minal haqqi wa minal khalqi, sehingga dia melihat dirinya lebih agung dan lebih besar daripada yang sebenarnya dan lebih besar daripada orang lain. Fa yaruddal haqqa, dengan demikian dia menolak hak, wa yastakhiffa bihi wa yahtaqirun nas, dan kemudian dia merendahkan dan melihat kecil manusia. Ini adalah sombong. Dan penyakit sombong ini sangat bisa terjangkit kepada siapapun. Kepada si kaya, kepada si miskin, kepada ustadz, kepada talibul ilm, kepada ayah, kepada istri, kepada anak, tidak terbatas. Penyakit sombong bisa menimpa siapa saja. Oleh karenanya, orang yang miskin sekalipun bisa terjangkit kesombongan. Dan kesombongan itu bukan tidak senantiasa ditampakkan. Kadang kesombongan itu terletak di dalam hati karena dia bagian daripada penyakit hati. Sebagian manusia kelihatannya tawadu, tapi untuk meninggi, merendah untuk meninggi. Dan itu kita tidak bisa hukum, karena innama nahkumu bil zawahir. Kita hanya bisa menghukum yang tampak saja. Kita tidak boleh menghukumi orang yang batinnya. Yang tampaknya pun kita tidak bisa langsung menghukumi seseorang itu sombong. Bisa jadi hay'ah atau gerakannya atau gayanya ya memang seperti itu. Dia tidak ada maksud untuk sombong. Maka ini urusan al-kibr, urusan sombong, sebenarnya lebih diketahui oleh sahib as-sifah, oleh pemilik sifat tersebut. Orang lain belum tentu bisa mengetahuinya, tapi biasanya kesombongan itu akan tampak dari hay'ahnya, dari karakter dan sikapnya biasanya. Jadi memang sombong adalah sifat di dalam hati, tidak selalu tampak pada zahir, tapi biasanya lama-lama zahirnya akan menunjukkan
sifat kesombongan tersebut. Dan penyakit sombong ini bisa terjangkit disengaja atau tidak sengaja. Kadang kita mungkin melihat orang-orang yang belum belum diberikan hidayah seutuhnya untuk mengikuti sunnah. Misalnya ada yang masih haliqul lihya, masih memotong jenggotnya, atau masih isbal, atau misalnya ada yang sebagian kita tidak lihat dia sholat berjamaah. Kadang terbersit di dalam hati bahwa kita lebih baik dari dirinya. Belum tentu. Secara zahir, iya, sunnah itu jauh lebih baik daripada, tentu tidak dibandingkan dengan bid'ah. Sunnah itu jauh lebih baik daripada bid'ah. Keimanan jauh lebih baik daripada kefasikan. Tapi orangnya kita tidak bisa menghukumi. Jadi oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan sikap ini. Kita berusaha bertawadhu', merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia itu tazallul, menghinakan diri, dan itu tidak diperbolehkan. Di hadapan manusia tidak boleh merendahkan diri. Kita bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam muamalah pun kita akan rendah hati. Beda dengan rendah diri. Di hadapan manusia kita jangan merendahkan diri kita. Kita punya iffah, kita punya izzah, kita punya kehormatan diri, maka itu wajib dijaga oleh seorang muslim. Wajib. Tapi dia tidak boleh mengangkat dirinya di atas yang hak dan tidak boleh sombong terhadap apa yang dia miliki, karena sesungguhnya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu al-ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu. Utul ilma, diberi. Bukan yang berilmu, bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, tapi yang diberi ilmu. Menunjukkan bahwa ilmu itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran kita di majelis ilmu adalah karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita berusaha untuk bertawadhu. Tapi ala kulli hal kita menghukum sesuatu yang zahir. Jadi kalau ada kita melihat ada orang yang kelihatan yang soleh, sholat 5 waktu, kemudian ada peminum khamar, tentu kita tahu secara zahir orang yang soleh, yang mengamalkan sunnah, jamaah 5 waktu, ada yang minum khamar, tentu kita secara zahir menghukumi orang yang soleh ini lebih mulia dan lebih baik daripada pelaku maksiat. Kita nggak bisa katakan jangan-jangan itu yang pelaku maksiat lebih baik daripada yang ini. Yang zahir adalah milik kita, adapun yang batin adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, al-kibr adalah dosa besar yang pertama kali dilakukan oleh makhluk, yaitu yang dilakukan oleh iblis laknatullahi alaihi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bersujud, aba wastakbar. Dia menolak karena dia sombong. Waw di sini kata para ulama al-wawu as-sababiyah. Aba wastakbara, aba menolak, wa sebab istakbara karena dia sombong. Wa kana minal kafirin. Lalu karena kesombongan itu dia tolak perintah Allah Subhanahu wa taala, maka termasuklah dia ke dalam orang-orang yang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi dosa yang pertama kali dilakukan adalah al-kibr, adalah sombong. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, kita masuk ke dosa besar yang berikutnya dalam kitab yang ana pegang. Ini dia dalam kitab Al-Kabirah As-Saminata Asyrata. Dosa besar yang ke-18. Dosa besar yang ke-18. Di kitab lain yang paling banyak dipegang kaum muslimin di Indonesia khususnya, itu dosa besar nomor 16, Pak. Bagi yang mungkin punya buku terjemahannya,
Dia berada di nomor 16. Yang di buku saya di nomor 18. Syahadatuz zur. Syahadatu az-zur atau qauluz zur. Jadi judul kita pada hari ini adalah Syahadatuz zur atau qaulu az-zur. Kesaksian palsu atau ucapan palsu. Kesaksian palsu atau ucapan palsu. Baik, kita definisikan dulu makna az-zur. Az-zuru fil asli huwal mailu wal inhirafu waz-zukhrufatu. Az-zur, zur adalah dalam asal artinya huwal mailu, kecenderungan, kecondongan. Wal inhirafu, penyelewengan. Waz-zukhrufatu, di penghiasan. Zakhrafa yuzakhrifu artinya menghiasi, zukhrufah abstrak nounnya atau masdarnya. Waz-zuru fil asli juga didefinisikan az-zur huwal ma'ilu 'anil haqq, kecenderungan dari yang hak. Jadi dia lari dari yang hak. Al-muzharu fi suratil haq, tapi yang ditampakkan dalam bentuk yang hak, dalam bentuk yang benar. Lari daripada yang hak, tapi dia ditampakkan dalam bentuk yang hak. Ini definisi lughawiyan secara bahasa. Maka di sini huna indana amron. Kita ada dua perkara di sini. Yang pertama qauluz zuru dan syahadatuz zur. Ini dua perkara yang satunya umum, yang satunya khusus. Yang pertama qauluz zur. Apa itu qauluz zur? Al-qaulu atau qauluz zuri huwal kazibu, adalah dusta liqalbil haqiqah, untuk membalikkan fakta atau hak, untuk membalikkan hakikat. Baik. Huwal kazib, dia adalah dusta. Dusta sendiri sudah masuk ke dalam dosa besar. Wazuru al-kazibul khassu, adalah dusta yang khusus dan lebih buruk serta lebih jelek, lebih parah, Pak. Jadi kalau dusta bagian dari dosa besar, az-zur ini jauh lebih besar. Makanya seperti kata Imam Az-Zahabi di awal-awal kitab, wal kabairu maratibu. Dosa-dosa besar itu banyak kedudukannya, banyak urutannya, banyak levelnya. Ada yang lebih besar dari yang lain, ada yang lebih kecil dari yang lain. Tapi ini semuanya adalah dosa besar. Nah, az-zur, qauluz zur, ucapan palsu, adalah dusta tujuannya liqalbil haqiqah, untuk membalikkan yang hak atau hakikat. Berbeda dengan dusta biasa. Dusta biasa misalnya kalau ditanya, kamu dari mana? Saya dari warung misalnya. Padahal dia dari masjid, takut ria, lalu dia dusta. Ini dusta, Pak. Tapi tidak ada tujuan dia untuk membalikkan hak atau hakikat sesuatu. Adapun qauluz zur, tujuannya untuk membalikkan hakikat sesuatu atau bahkan membalikkan hak orang lain yang awalnya tidak hak. Ini ucapan palsu. Dia ditanya misalnya, Pak, ini benar tanah si fulan? Oh iya benar, Pak, saya kenal betul dengan dia. Itu memang tanah dia. Dia sudah beli misalnya. Padahal tanah tersebut bukan miliknya. Ini qauluz zur, ucapan palsu. Dan yang paling jelek dalam hal ini adalah wa aqbahuhu wa ashna'uhu al-kazib. Yang paling jelek dalam kesaksian atau dalam ucapan palsu adalah dusta 'alallahi wa 'ala rasulih. Atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Ini yang paling parah. Dan ini yang paling banyak terjadi, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam.
Betapa banyak kita melihat orang-orang yang membawa nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membenarkan amaliyahnya, yang kita tidak temukan dalilnya, bahkan dia berani memalsukan. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk menghindari ini, Pak. Oleh karena itu, kalau datang kepada kita satu hadis, kita tanyakan kepada ahlul ilm, hadis ini sahih atau tidak, atau palsu. Dan hadis palsu, jamaah yang kami muliakan, itu sangat mudah diidentifikasi. Hadis palsu itu punya ciri-ciri, diantaranya berlebihan yang luar biasa. Nah, ini diantara ciri-ciri hadis palsu. Sebenarnya sangat mudah, secara matan dia banyak menabrak hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis yang sudah terkenal, tersebar masyhur di kalangan kaum muslimin yang sahih dari zaman dulu sampai sekarang. Ada hadis lain yang menabrak makna daripada hadis tersebut, itu sangat mudah diidentifikasi bahwa hadis itu adalah hadis palsu. Maka ketika kita mendapatkan hadis, misalnya berkaitan tentang bulan Sya'ban, yang paling banyak jadi korban, barang siapa yang menyebarkan hadis ini, barang siapa yang memberitahu masuknya 1 Sya'ban, maka dia akan diampuni dosanya beserta anak dan cucunya, serta cicit, serta 7 keturunannya, akan dimasukkan ke dalam surga hanya memberitahu masuk 1 Sya'ban. Nah, jadi Sya'ban ini termasuk bulan yang paling banyak jadi korban dusta dan kesaksian atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Syahadatuz zur yang kedua adalah kesaksian palsu. Jadi ada yang pertama ada qauluz zur, ucapan palsu. Yang kedua syahadatuz zur. Syahadatuz zur artinya kesaksian palsu. Wa huwa akhassu min qauliz zur. Dan dia lebih khusus daripada ucapan palsu. Jadi kalau kita boleh gambarkan, ini dusta, kemudian di dalamnya ada ucapan palsu, di dalam ucapan palsu ada lagi kesaksian palsu. Apa itu kesaksian palsu? Ikhbarul insani, seseorang memberitahu bima ya'lamu khilafahu, sesuatu yang dia ketahui sebaliknya. Dia memberitahu yang A, tapi dia kasih tahu yang B. Au bima la ya'lamuhu, atau dia tidak tahu. Dia nggak tahu. Yang pertama, dia tahu tapi dia menyampaikan sebaliknya. Yang tidak fakta. Yang kedua, dia tidak tahu tapi dia sampaikan. Li isbati haqqin, untuk menetapkan hak, hissiyan kana au ma'nawiyan, baik hak itu hissi apa arti hissi? Hissiyan, apa arti hissi? Yang bisa dilihat secara kasat mata. Hissi. Apa bahasa Indonesia ya, Pak? Yang bisa dilihat kasat mata, kayak mobil, rumah, barang. Hissiyan. Au ma'nawiyan, ataupun perkara tersebut maknawi. Jadi ada maknawi, ada hissi. Baik. Apa makna hak hissi tadi? Seperti kalbait, seperti rumah. Jadi awil ard, atau tanah. Jadi kalau ada orang misalnya terjadi sengketa antara yang satu dengan yang dua, kemudian dia mendatangkan saksi, meminta agar orang ini menjadi saksi baginya bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Atau yang kedua, bersaksi maknawiyan. Apa bersaksi maknawi? Secara maknawi seperti al-adlu wal jarah. Ini mohon maaf nih jemaah. Kadang sebagian kaum muslimin gampang sekali ta'dil wa tajrih, padahal dia tidak mengenal orang tersebut. Apa itu ta'dil wa tajrih? Ta'dil itu mengatakan fulan
adil, sangat direkomendasikan, soleh, fihi khair, atau jarah, tajrih, atau menyatakan orang ini fulan tidak layak diambil ilmunya misalnya. Padahal dia tidak mengetahui hal tersebut. Ini tentu berbeda dengan seorang alim yang sudah mengetahui hal tersebut, maka dia berhak untuk menjarah atau mentadil seseorang. Tapi ketika dia tidak tahu, hanya desas-desus, lalu kemudian dikatakan fulan, padahal mungkin pada hakikatnya dia adalah ahlus sunnah yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin hanya karena ada satu misalnya ketergelincirannya lalu dipukul rata, kemudian tidak boleh diambil darinya ilmu, maka ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Ini disampaikan oleh guru kita Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Bahkan di Saudi sekalipun banyak kejadian seperti ini, jemaah. Hanya mendengar desas-desus, kemudian sebagian tulabul ilm, penuntut ilmu itu mengatakan Syekh fulan jangan hadir di majelisnya, padahal beliau ngajar di Masjid Nabawi. Beliau mengajar di Masjid Nabawi. Dan kita tahu kesolehannya, kita melihat bahwa beliau adalah seorang alim, ahlus sunnah wal jamaah, mengajarkan akidah at-tahawiyah yang beliau ajarkan. Nah, sebagian tulabul ilm yang baru belajar, kemudian mentajrih beliau, atau bahasa kita mentahzir. Ini ranahnya para ulama, jemaah. Kecuali yang zahara minhul bid'ah wal isyan, kecuali orang-orang yang sudah tampak daripadanya kebid'ahan dan kemaksiatan, maka ini dia sudah menampakkan hakikat dirinya. Tapi kalau orang ini adalah orang yang alim, kemudian beliau adalah apalagi masyayikh kita, ini bahkan di Madinah sekalipun jamaah, gampang sekali, fulan, ustadz fulan, syekh fulan, jangan hadir di majelisnya. Padahal beliau mengajar di Masjid Nabawi, direkomendasikan oleh masyayikh yang lain. Dan tentu pengajar di Masjid Nabawi sangat selektif pemilihannya. Nah, jadi jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, ini yang dimaksud dengan kesaksian palsu, maknawi ataupun hissi. Hissi itu sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan oleh panca indera. Maknawi yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, seperti merekomendasikan seseorang ini adalah adil atau tidak. Ini juga termasuk sebagian dari ikhwan, kadang ada datang ke kami, ke alumni UIM, kebetulan pernah dibolehkan memberikan rekomendasi. Kemudian dia datang ke kita. Yang datang malah bukan dianya, orang tuanya datang. Karena kita kenal dengan orang tuanya, lalu orang tuanya minta direkomendasikan. Kita nggak bisa kasih rekomendasi, jemaah. Rekomendasi itu adalah bagian daripada kesaksian. Seandainya ternyata kita rekomendasikan tidak sesuai, maka kita terjerumus kepada syahadatuz zur, kesaksian palsu. Nah, tanda tangan rekomendasi bahwasanya fulan ma'rufun bi salahiyati dinihi wa akhlaqihi, dikenal dengan kebaikan agamanya dan akhlaknya. Wala uzaki 'alallahi ahada, dan saya tidak merekomendasikan di atas Allah seseorang pun. Tulis itu, kemudian kita tanda tangan, ternyata akhlaknya buruk. Kita nggak tahu, kita nggak kenal. Maka ketika kita memberi rekomendasi, kita harus tahu orang ini terlebih dahulu, apakah dia memang betul karakter yang seperti itu atau tidak. Jadi nggak bisa kita asal rekomendasi. Jadi bagi jamaah mungkin di sini ada yang mungkin memegang amanah sebagai seseorang yang memiliki amanah di pemerintahan atau di suatu instansi, jangan terlalu gampang memberikan rekomendasi sampai kita tahakkuk, tasabbut, sampai kita benar-benar memastikan bahwa orang ini sesuai dengan apa yang ada di dalam rekomendasi tersebut. Jika ada kekurangan, ya dia harus jelaskan kekurangannya. Tidak boleh ditutup-tutupi. Dia harus tahu kekurangannya. Walaupun tidak harus langsung berhadapan dengan orang tersebut, bisa dia mencari tahu dari teman-temannya atau dari sekolahnya. Ini bagian daripada syahadatuz zur kalau seandainya tidak sesuai dengan hakikat. Baik. Allah Subhanahu wa taala wa qauluz zur a'ammu min syahadatiz zur, dan ucapan palsu itu lebih umum daripada kesaksian palsu. Kedua-duanya adalah dosa besar
dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi, Pak. Baik itu di depan hakim atau tidak di depan hakim. Baik itu muqtarinun bil yamin, disertakan dengan sumpah, atau tidak disertakan dengan sumpah. Walaupun dia tidak sumpah, kalau dia bersaksi maka dia adalah dosa besar. Dan jika dia bersaksi di hadapan hakim dan saksinya palsu, kesaksiannya palsu, maka dosanya jauh lebih besar. Dan jika dia bersaksi dengan sumpah, maka dosanya jauh lebih besar. Jadi tanpa di hadapan hakim pun, atau tanpa sumpah pun, dosanya sudah besar kalau dia bersaksi. Dan terjadi sengketa, kemudian dikatakan, saya bersaksi bahwa orang ini baik. Saya bersaksi bahwa fulan memang memiliki harta fulan. Saya bersaksi bahwa fulan pernah berhutang kepada fulan. Walaupun tidak di depan hakim, walaupun dia tidak bersumpah atas nama Allah, maka itu dosa besar. Maka itu adalah dosa besar. Maka jamaah yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla, jadi saksi itu berat, Pak. Baik di depan hakim ataupun tidak di depan hakim. Pertanggungjawabannya akan berat karena dia berkaitan tentang ihqaqu malil ghair. Dia akan memberikan hak harta orang lain kepada orang lain, kehormatan orang lain, bahkan sampai kepadanya nyawa. Bahkan sampai kepada nyawa. Masalah persaksian jamaah dalam Islam sangat ketat. Oleh karenanya hukum ramyul muhsanat, menfitnah orang yang suci berzina, apa cambukannya? Apa hukumannya? Cambukan. Berapa kali, Pak? 100 kali. 100 kali cambukan. Bagi orang yang ramyul muhsanat, karena dia berkaitan tentang kehormatan orang lain. Dia bersaksi atas orang lain. Oleh karenanya hukum rojam dan cambuk untuk pelaku pezina dalam Islam tidak pernah terjadi dengan kesaksian 4 saksi, tidak pernah. Dengan kejadian 4 saksi belum pernah, kecuali yang terjadi dari zaman Nabi SAW adalah pengakuan. Orang tersebut datang kemudian mengaku, dia minta disucikan. Ada 3 kisah seperti yang pernah kita sampaikan. Dia minta disucikan, kemudian Nabi SAW suruh pikir-pikir dulu, jangan-jangan engkau lupa. Kemudian dia kembali berkali-kali, akhirnya Nabi SAW tetapkan untuk dirajam. Antara ada perempuan hamil yang pada saat itu disuruh Nabi untuk tunggu sampai melahirkan. Saya melahirkan, disuruh Nabi tunggu sampai menyusui, sampai ada sahabat berkata, biar saya yang membiayai persusuan anaknya. Lalu kemudian dia dirajam. Ini semuanya datang dengan pengakuan jamaah. Tidak dengan kesaksian, karena berat kesaksian. Berat kesaksian. Oleh karenanya, dalam kesaksian kaitannya terhadap perzinahan, itu harus disaksikan oleh 4 orang. 4 orang ini harus adil. Adil itu apa? Tidak suka bermaksiat, tidak melakukan dosa. Adil itu tidak melakukan dosa besar, atau tidak israr ala shaghair, atau tidak rutin melakukan dosa kecil tertentu. Kalau ada orang rutin melakukan dosa kecil tertentu, dosanya kecil, tapi dia lakukan terus-menerus, maka ini hilang adilnya. Nah, ini syaratnya, harus adil. Kemudian harus 4 orang. Bahkan sebagian ulama khilaf, bolehkah 3 laki-laki dan 2 perempuan? Jadi 5. Jadi ada 3 laki-laki, tambah 1 laginya bukan laki-laki. Satunya ini perempuan, tapi mereka berdua. Karena syahadah saksi 1 laki-laki sama dengan saksi 2 perempuan. Bolehkah? Khilaf di kalangan para ulama. Kemudian dia harus melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya, bukan melalui CCTV, mohon maaf, atau dengan rekaman video. Dia harus lihat dengan mata kepalanya. Apa yang dia lihat? Mohon maaf, idkhal, masuknya al-hasyafa 'alal farj, masuknya kemaluan pada kemaluan. Itu yang dia lihat. Jadi untuk menjadi saksi dalam Islam itu berat sekali, Pak. Konsekuensinya juga berat, dunia dan akhirat. Oleh karena tidak pernah terjadi hukum yang kita ketahui ya, dan dinukil juga oleh para ulama, tidak pernah terjadi hukum cambuk dan hukum rajam ini dengan kesaksian. Yang ada adalah yang paling banyak terjadi dengan pengakuan.
dengan pengakuan. Seseorang datang mengakui kepada hakim bahwa dia telah melakukan begini begitu, maka dia dihukum rojam atau dihukum cambuk. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur", dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur atau bersaksi dengan az-zur. Yashhadun, yashhad di sini maknanya ada dua. Bisa menjadi saksi atau menghadiri, mendatangi. Quran surah Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menjadi saksi yang palsu, atau orang-orang yang tidak mendatangi az-zur. Apa makna az-zur? Az-zur makna di sini kata para ulama, huwa az-zuru nafsuhu, kesaksian atau ucapan palsu itu sendiri, wal kadzib atau dusta. Jadi makna zur di sini lebih umum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Furqan ayat 72. Ini lebih umum para ulama menafsirkannya. Yang pertama maknanya adalah zur itu sendiri, kesaksian dan ucapan palsu. Yang kedua al-kadzib, dia masuk ke dalam dusta. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah tidak mendatangi kedustaan atau tidak mendatangkan kedustaan atau tidak berkata dusta. Wal batil, dan tidak mendatangi perkara yang batil. Fazuru huna, maka zur di sini, qala Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala berkata, kullu batilin zuwira wa zukhrifa, semua perkara yang batil yang dihiasi, yang diperindah, ini juga disebut dengan zur. Semua perkara yang batil yang diperindah adalah zur. Wa minaz zur, dan yang diantara disebut dengan zur di sini adalah a'yadul musyrikin, hari-hari raya orang-orang musyrik, wal mubtadi'in, dan orang-orang ahli bid'ah. A'yadul musyrikin wal mubtadi'in. Maka ciri-ciri orang yang beriman adalah tidak menghadiri tempat-tempat ini. Huduru a'yadil musyrikin, menghadiri perayaan-perayaan orang-orang musyrik, fi'lan au qawlan, bisa dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan misalnya dia datang atau ikut merayakan 25 Desember misalnya. Dia ikut membeli petasan, membeli kembang api lalu dia bakar, maka ini bagian daripada turut merayakan hari raya orang-orang musyrik dengan perbuatannya. Atau qaulan, atau dengan ucapan, yaitu dengan mengucapkan at-tahni'ah. Ucapan selamat. Apa yang selamat jemaah? Selamat hari Natal. Apa yang selamat? Selamat mensyirikan Allah. Mensyirikan Allah adalah kehancuran yang nyata dunia dan akhirat. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala itu ketika beliau di salah satu majelisnya, beliau mengkaji bahwa syirik itu merupakan dosa yang sangat besar, dan seseorang yang wafat dan tidak pernah melakukan kesyirikan, maka berbahagialah dia. Ketika beliau menjelaskan ini, beliau tidak sanggup menahan air matanya. Ya, mungkin karena beliau membayangkan betapa banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Dan baru-baru ini Anda dapat info, ada salah satu santri kita dari salah satu ma'had sunnah yang sudah alumni murtad. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara nonton YouTube jemaah. Nonton konten, dan dia sangat eksplisit menyatakan kemurtadannya, dan beliau menyampaikan itu kepada ustadznya. Sampaikan kepada ustadznya bahwa dia meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan seterusnya. Yang kita miris dalam obrolan mereka itu jemaah, beliau masih ngomong ana dan antum. Ana menghormati antum ustadz, tapi ini adalah keyakinan ana yang sudah kuat, tetap. Auzubillah jemaah. Auzubillah bidzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dari hal ini. Itulah hidayah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Mahal sekali hidayah.
Jika Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, maka hendaklah kita pegang sekuat mungkin. Di zaman yang sangat luar biasa fitnahnya, kesyirikan dan kekufuran masuk di setiap lini, mereka berusaha masuk melalui sebuah pintu yang teramat kecil sebenarnya, yang kita sebut dengan HP. Melalui benda ini kesyirikan luar biasa. Anak-anak kita diajarkan hal-hal yang berbau kekufuran tanpa kita sadari melalui film mungkin, atau games, atau podcast-podcast dan lain sebagainya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengontrol anak-anaknya dari hal-hal seperti ini. Cek HP anak kita, Pak. Kalau anak kita punya HP, cek HP-nya. Apa isinya? Yang sampai dia diam-diam follow acara-acara misionaris. Di zaman yang serba Allah Subhanahu wa taala takdirkan saat ini, yang sangat banyak kesulitan jemaah, sangat rentan kepada kekufuran. Al-faqru aqrabu ila al-kufur. Fakir itu, kefakiran itu sangat dekat kepada kufuran. Betapa banyak orang yang dengan sebungkus Indomie lalu dia pindah agama. Nauzubillah. Murid kita ini, ikhwan kita ini, salah satu sebabnya setelah beliau tamat, padahal gurunya bersaksi bahwa beliau adalah anak yang soleh dan gigih dalam belajar ketika di ma'had. Apa salah satu sebabnya? Kesulitan mencari pekerjaan. Kemudian beliau pergi ke kota yang cukup besar dan mayoritasnya adalah non-muslim. Lalu kemudian beliau terikut dengan pergaulan, qadarullah, pindah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan beliau kembali hidayah kepada agama Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah di dalam hati kita, mengistiqomahkan kita di atas sunnah, wafatkan kita di atas sunnah, dan kumpulkan kita bersama orang-orang yang teguh di atas sunnah bersama Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dari kesyirikan dan kekufuran. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, wa fil athar qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, wa fil athar, dan di dalam sebagian athar, uddilat syahadatu zuri bisyirki billah, di Allah Subhanahu wa taala menyamakan, menyetarakan kesaksian palsu dengan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah oleh kalian ar-rijsa, perbuatan najis, menjijikkan, yaitu kesyirikan, minal awthan, dalam menyembah patung, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah ucapan yang palsu. Dalam ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyamakan di satu ayat, yaitu kesyirikan menyembah patung dengan qauluz zur. Hadis ini ruwiya marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan marfu', jamaah sebagai informasi. Sebagaimana diketahui, hadis marfu' itu adalah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dengar hadzal hadisu marfu'un, hadis ini marfu', artinya yang mengucapkannya Nabi. Artinya yang mengucapkannya adalah Nabi. Kalau dikatakan hadzal hadisu mauquf, artinya yang mengucapkannya sahabat. Kalau disebut dia marfu', maka dia adalah kepada Nabi. Kalau dia mauquf, maka dia adalah ucapan sahabat. Baik. Ruwiya hadzal hadisu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan hadis ini marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa Ahmad, dan Baihaqi, wa huwa dhaif. Hadis ini dhaif. Wa rawahu mauqufan ala Ibnu Mas'ud, tapi dia diriwayatkan juga mauquf atas Ibnu Mas'ud. Artinya ucapan ini diriwayatkan juga bahwa dia diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Rawahul Khallal,
Jadi ini diriwayatkan oleh Al-Khallal dan At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir dan dihasankan oleh Al-Haythami dan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi hadis ini marfu kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dhaif. Hadisnya kalau dinisbatkan kepada Nabi dia dhaif, tapi dia sahih ketika dia dinisbatkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Apa itu? Kesaksian palsu dan syirik itu disetarakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur. Dan jauhkanlah perbuatan syirik dalam menyembah patung dan berhala, dan jauhkanlah perbuatan atau ucapan zur, ucapan palsu. Baik. Syirik tidak ada yang setara dengannya, jemaah. Sebesar apapun orang melakukan dosa, tidak ada yang setara dengan kesyirikan. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Seandainya ada orang membunuh sampai 100 orang, dibandingkan dengan orang yang syirik wafat di atas kesyirikan, maka orang yang melakukan kesyirikan, meskipun dia tidak membunuh siapapun, tidak melakukan zina, tapi dia melakukan kesyirikan, dosanya jauh lebih besar daripada orang yang melakukan hal tersebut. Bukan berarti kita katakan orang yang membunuh tidak dosa besar. Semua dosa besar. Membunuh dosa yang besar, minum khamar dosa yang besar. Tapi kesyirikan adalah induk dari semua dosa besar tersebut. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala gandeng fajtanibur rijsa minal authan? Kenapa Allah gandeng antara kesyirikan dengan qauluz zur, dengan menjauhi ucapan palsu? Kata para ulama, untuk menekankan betapa besarnya dosa kesaksian palsu sehingga dia sangat dekat kepada kesyirikan. Sangat dekat kepada kesyirikan. Baik. Dan dalam hadis yang lain, la tazulu qadama syahidi zur, tidaklah terangkat kedua kaki orang yang bersaksi dengan kepalsuan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta tajiba lahu an-nar, sampai wajib baginya neraka. Hadis ini datang dari Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar marfu, tapi hadis ini palsu. Maudhu', hadis ini palsu. Hanya saja ada dalam hadis yang lain, wa indal Hakim, dalam diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syahiduz zuri, la tazulu qadamahu, orang yang bersaksi atas kepalsuan tidak terangkat kedua kakinya, hatta yujiballahu lahuman nar, sampai kakinya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Nauzubillah jemaah. Kakinya akan masuk neraka, tentu seluruh tubuhnya akan merasakan azab tersebut. Tapi sekali lagi hadis ini, wa qala al-Hakim, al-Imam Hakim mengatakan sahihul isnad. Isnadnya sahih. Wa wafaqahu az-Zahabi, al-Imam Az-Zahabi mengatakan juga sama, setuju. Tapi jemaah, dalam hadis ini ada seorang yang bernama Muhammad bin Furat. Muhammad bin Furat ini kazzabahul Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dia adalah pendusta. Maka jadilah hadis ini hadis yang dhaif, bahkan riwayatnya bisa sampai kepada palsu. Hanya saja jamaah yang kami muliakan, kita meskipun hadisnya dhaif, la syakka, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa orang yang bersaksi dan mengucapkan kalimat yang palsu, dia terancam masuk neraka. Terancam masuk neraka. Itu sudah pasti, terancam ya. Bedakan kalau kita mengatakan pasti masuk neraka, enggak. Dia terancam masuk neraka. Dan orang yang bersaksi dengan kesaksian palsu, yastahiqqul 'uqubata fid dunya wal akhirah. Dia harus dihukum dan mendapatkan hukuman dunia dan akhirat. Dia akan menerima hukuman di dunia dan di akhirat. Di akhirat kita sudah jelas, sudah tahu apa hukumannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia.
jika Allah berkehendak. Tentu jika dia seorang mukmin, maka dia diazab atau tidak itu tergantung terhadap kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi yang pasti dia terancam masuk neraka. Baik. Di dunia apa hukumannya? Perhatikan jamaah, ini sangat penting nih. Orang yang pernah bersaksi dengan kesaksian palsu, kalau kita tahu dia pernah menjadi bersaksi dengan kesaksian palsu, kemudian dia menjadi saksi dalam pernikahan, maka kesaksian nggak sah jamaah. Hati-hati nih. Kalau kita pernah tahu orang ini berdusta atas nama Allah, atau misalnya dia pernah bersaksi atas kesaksian palsu, di antara hukumannya adalah kesaksian tidak diterima. Apa kata para ulama? Yang pertama, wajaba 'alal hakimi wal qadhi an yu'aqibahu. Wajib atas hakim atau qadhi untuk menghukum saksi ini. Jadi kalau di suatu persidangan lalu mendatangkan saksi, kemudian saksinya ketahuan bahwa dia berdusta, maka wajib bagi hakim untuk menentukan hukuman bagi si saksi ini dengan takzir, dengan hakim yang menentukan apa yang layak bagi orang tersebut, tergantung dengan mudarat yang dia timbulkan. Semakin besar mudaratnya, maka semakin besar hukumannya. Kemudian yang berikutnya, wa an yuzhira amrahu linnas. Dan kesaksian palsunya ini, bahwa dia pernah bersaksi dengan kesaksian palsu, harus ditampakkan kepada manusia. Ini salah satu aib yang boleh diceritakan dan wajib. Jadi hakim wajib menyampaikan, fulan bersaksi dua hari yang lalu berdusta, kesaksiannya palsu. Ketahui wahai kaum muslimin, kesaksian fulan adalah palsu. Ini wajib bagi hakim menyampaikannya. Kenapa? Untuk menghindari mudarat yang dia timbulkan berikutnya. Maka wajib bagi hakim untuk menyampaikan bahwa fulan adalah seorang saksi dengan kesaksian yang palsu. Ini hukuman yang kedua. Hukuman yang ketiga bagi orang yang bersaksi dengan kesaksian palsu di dunia, jemaah ya. Ini adalah kita berbicara di dunia. Yaitu la tuqbal syahadatuhu, tidak diterima syahadatnya. Tidak diterima kesaksiannya. Berikutnya dia nggak diterima kesaksiannya. Dan ulama berselisih pendapat, apabila dia sudah bertaubat dan dia sudah tampak pada dirinya kebaikan dan kejujuran, apakah nanti bisa diterima lagi kesaksiannya atau tidak? Khilafun bainal ulama, perbedaan pendapat antara para ulama. Jadi ada orang bersaksi dengan kesaksian palsu, maka hukumannya apa tadi? Dia dihukum, ditampakkan bahwa dia adalah saksi yang palsu. Yang ketiga, tidak diterima syahadatnya. Tidak diterima kesaksiannya. Dan kalau dia taubat, syaratnya harus ada dua. Satu, dia taubat betul-betul di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, harus tampak pada dirinya. Harus terlihat pada dirinya kesolehan dan kebaikannya. Kelihatan pada dirinya kejujurannya. Kalau sudah terlihat dua ini, apakah diterima kesaksiannya berikutnya? Para ulama mengatakan, sebagian mengatakan tetap tidak diterima, Pak. Sekali dia bersaksi atas kesaksian palsu, maka la tuqbal syahadatuhu abadan muabbada. Dia tidak akan diterima kesaksiannya sampai dia meninggal dunia. Sekali aja dia bersaksi dengan kesaksian palsu, maka kesaksian dia berikutnya tidak diterima selamanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia diterima kesaksiannya dengan syarat yang dua tadi. Dia taubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, wa dhahara minhu husnu halihi, dan tampak pada dirinya kebaikan kondisinya, kesolehannya, kejujurannya. Kalau belum tampak, maka belum bisa diterima. Harus sudah tampak. Ini pendapat yang kedua. Yang mana yang rajih? Para ulama diantaranya masyayikh kita dan yang pernah dengar dari guru kita Syekh Sulaiman mengatakan yang rajih yang pendapat yang kedua. Diterima kesaksiannya jika dia benar-benar bertaubat dan terlihat pada dirinya penyesalan serta kebaikan. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala Az-Zahabi, sedikit lagi jemaah. Syahiduz zur, orang yang bersaksi dengan kebohongan atau kedustaan atau palsu, qad irtakaba al-azaimah. Dia telah banyak melakukan perbuatan dosa. Jadi karena dengan syahadatuz zur satu saja jemaah,
dia bisa banyak melakukan banyak dosa. Yang pertama, ahaduha yang pertama, al-kadzibu wal iftira. Dosa yang pertama yang dilakukan dengan kesaksian palsu adalah pasti dia dusta dan bohong. Udah pasti nih. Dia dusta dan bohong. Wa fil hadis, dan dalam hadis disebutkan, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanata wal kadzib. Yutba'u al-mu'minu. Seorang mukmin itu ditabiatkan ada pada dirinya karakter ala kulli syai'in, banyak karakter pada diri manusia. Tapi Allah tidak pernah menanamkan dua hal. Khianat dan dusta. Khianat, pemarah ada pada diri manusia. Marah ada. Walaupun itu negatif tapi ada. Keluh kesah ada. Wa khuliqal insanu halu'a. Idza massahu syarru yazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Ini sifat manusia nih. Diciptakan manusia dalam keadaan tergesa-gesa. Suka mengeluh. Idza massahul khairu manu'a, kalau dia mendapatkan kebaikan dia enggak mau ngasih. Wa idza massahu syarru jazu'a, kalau dia menerima keburukan dia marah. Nah, itu karakter manusia. Jadi semua ini karakter ada pada manusia dan memang Allah Subhanahu wa taala tanamkan. Marah, benci, suka, sedih. Ini semua karakter Allah Subhanahu wa taala adakan pada setiap jiwa manusia. Tapi illal khianata wal kadzib. Khianat dan dusta ini tidak pernah Allah tanamkan. Maksudnya apa? Bukan bagian tabiat manusia. Jadi kalau ada orang yang pendusta kemudian bilang, saya udah seperti ini Ustaz, emang tabiat saya apa? Pendusta. Oh enggak, jemaah. Pendusta itu penyakit hati, penyakit akhlak. Khianat dan pendusta itu bukan daripada tabiat seorang mukmin. Seorang mukmin itu bisa marah, seorang mukmin itu bisa benci, seorang mukmin itu bisa suka, seorang mukmin bisa sedih, seorang mukmin kadang hampir putus asa. Mukmin tidak boleh putus asa aja, hampir putus asa. Tapi dusta dan khianat itu tidak ada bagi seorang mukmin. Nah, orang yang bersaksi dan kesaksian palsu pasti dusta, nggak mungkin nggak. Pasti dusta. Ini yang dosa yang pertama yang dilakukan. Hadis tersebut tadi kita sebutkan marfu tapi dhaif. Tapi dia mauquf sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Iman dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dan dia mauquf, ucapan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ini Anda mau menyampaikan satu ta'liq dari beberapa ulama. Fasyahadatu zur bima la ya'lamu minal kabair. Diperhatikan jemaah. Kesaksian palsu terhadap yang dia tidak ketahui adalah dosa besar, wa in kana sahihan fi haqiqatihi. Walaupun pada hakikatnya itu benar. Tapi dia tidak tahu kebenaran itu. Lalu dia bersaksi, maka itu termasuk dosa besar. Sebagai contoh, seperti yang Anda sampaikan tadi. Kita buat tazkiyah, rekomendasi untuk calon mahasiswa ke UIN. Kita nggak tahu keadaan dia. Kita tidak cross check. Lalu kemudian kita buat tazkiyah. Lalu kita tanda tangan. Ini adalah kesaksian palsu. Walaupun seandainya betul kondisi anak tersebut seperti yang ada tertulis, tapi karena saya tidak mengetahui hakikatnya, maka itu adalah kesaksian palsu. Seandainya pun kita misalnya berkata, jangan hadir ke kajian Ustadz Fulan, beliau begini. Kita mengucapkan itu sendiri. Walaupun seandainya betul itu adalah benar, tapi kita tidak ketahui hakikatnya, maka ini adalah kesaksian palsu. Kecuali kalau kita katakan, jangan hadir di kajian Fulan. Ustadz Fulan mengatakan bahwa Fulan ini ada pada dirinya bid'ah, ada pada dirinya ini. Kita menukil misalnya dari salah satu ustadz kita yang kita lihat, yang kita ketahui bahwa ustadz ini thiqah, amanah, maka ini boleh. Tapi kalau kita hanya karena kita desas-desus yang ada di media sosial, apalagi informasinya kita dapat dari netizen, lalu kemudian kita turut menyebarkan, ini kesaksian palsu juga. Atau sebaliknya, kita merekomendasikan, ini Fulan sangat soleh segala macam, dia kita rekomendasikan, betul-betul kita rekomendasikan.
tapi kita tidak tahu hakikat orang ini. Maka di sini kita juga masuk ke dalam kesaksian palsu, walaupun pada hakikatnya benar. Sampai kita mengetahui hakikat hal tersebut, lalu kita memberikan kesaksian. Ini yang perlu kita menjadi perhatian bagi kita jemaah. Karena ini juga diantara fitnah di media sosial khususnya. Kadang kita sangat gampang mengikuti kan. Indonesia khususnya sangat mudah terpengaruh oleh netizen. Semakin banyak netizen yang berbicara, semakin banyak pula orang yang mempercayainya. Padahal belum tentu. Maka wajib bagi kita untuk tasabbut. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Au kata para ulama, tabayyanu maknanya fatasabbatu. Jika datang di antara kalian orang fasik dengan suatu kabar, maka harus tabayyun. Harus tabayyun. Ini dosa yang pertama yang dilakukan. Itu dusta dengan kesaksian palsu tadi. Yang kedua, annahu zulmun. Orang yang menjadi saksi palsu itu adalah zalim lillazi syahida alaihi, untuk orang yang menjadi korbannya. Zalim kepada yang menjadi korbannya. Kenapa? Hatta ukhiza bisyahadatihi, sehingga nanti akan diambil gara-gara kesaksian dia maluhu wa irduhu wa ruhuhu. Hartanya, kehormatannya, bahkan nyawanya. Ini kata Imam Az-Zahabi. Gara-gara kesaksian kita bisa jadi nyawa orang hilang, Pak. Ini na'udzubillah nih, Pak. Misalnya ada orang lewat gitu kan, mencurigakan, kita bilang, kita teriak, maling. Diserbu sama warga, meninggal dunia. Na'udzubillah. Ini bagian daripada syahadatuz zur, kesaksian palsu. Ini bahkan ini bagian daripada kedustaan yang mengancam nyawa manusia, dan ini hukumnya haram dan dosa besar. Maka hati-hati jemaah. Hati-hati. Kemudian kecuali kalau memang benar maling. Kan pula gara-gara ini nanti ada maling dibiarin, waduh saya takut Ustaz jadi saksi palsu. Ya tetap disampaikan. Justru kalau kita sembunyikan ya kita zalim juga jemaah. Kita membiarkan orang mengambil hak orang lain. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, annahu zulmun lillazi syahida lahu, bahwa dia adalah kezaliman bagi orang yang dia jadi saksi untuknya. Jadi ada dua orang bersengketa. Kemudian dia tahu bahwa si A ini, dia mau bela si A ini mungkin karena kerabat dia, tapi dia tahu orang ini dusta. Lalu dia bersaksi untuknya. Dia telah menzalimi dua pihak jemaah. Dia menzalimi korban dan dia menzalimi pelaku. Dia menzalimi korban sudah jelas. Hartanya diambil, kehormatannya diambil sudah jelas. Bagaimana dia bisa menzalimi pelaku? Li'annahu saqa ilaihil malal haram, karena dia membawa harta haram ke orang ini. Jadi kalau kita menjadi saksi untuk orang tersebut, wah berarti kita sudah membantu dia untuk membawa harta haram, dan dia akhirnya makan harta haram gara-gara kita. Zalim kepada dua pihak. Fa'akhadhahu bisyahadatihi, maka orang ini mengambil harta tersebut karena sebab kesaksiannya. Fawajabat lahun nar, maka dia berhak menerima api neraka. Na'udzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan jemaah. Man qadaitu, ini adalah dalil utama bagi seorang menjadi hakim. Man qadaitu lahu min mali akhihi syai'a, siapa yang aku hukumi, yang aku tetapkan baginya dari harta saudaranya sesuatu. Siapa yang kutetapkan baginya dari harta saudaranya sesuatu, bi ghairi haqqin, dengan cara yang tidak hak, fala ya'khudhu, janganlah diambil. Fa innama aqta'u lahu bihi, karena sesungguhnya aku sedang memotong baginya dengan keputusan tersebut, qit'atan minan nar, sepotong api neraka. Apa maksudnya jemaah? Apakah di sini berarti Nabi memberikan api neraka kepada orang tersebut? Maksudnya di sini jemaah, hakim itu dia hanya menghukumi apa yang tampak, apa yang ada bukti.
Ketika dia sudah lihat ada buktinya, jelas buktinya teruji, benar, ada saksi dan saksinya berkata sesuai dengan yang setelah dia pelajari, ternyata kesaksian ini bisa dijadikan dalil atau bukti dan seterusnya. Lalu ternyata itu dusta, itu bukan urusan hakim. Orang yang menuntut ini yang punya pengetahuan terhadap hakikat hal tersebut. Hakim tidak akan dihukum pada hari kiamat, jemaah. Gara-gara dia menghukumi sesuatu dengan ada dalilnya, ada buktinya, selama dia jujur. Justru ketika dia misalnya menghukumi sesuatu tanpa ada bukti, maka ini bisa antara surga dan neraka. Tapi jika dia sudah menghukumi sesuatu berdasarkan bukti dan dalil, ternyata bukti dan dalil serta saksi ini palsu semuanya, dan hakim tidak mengetahui itu, maka ini bukan urusan hakim. Ini urusan orang tersebut. Dan kita tidak boleh menyerang hakimnya, karena dia tidak tahu. Dia sudah berusaha tasabbut, mencari bukti, mencari saksi, lalu setelah dia melihat bukti dan saksi, ternyata yang benar adalah si A. Padahal pada hakikat yang benar adalah si B. Si A sudah mendatangkan bukti dan saksi semuanya, maka hisabnya pada hari kiamat adalah si A. Oleh karenanya jamaah yang saya muliakan, dosa selain yang 3 ini, jika boleh ana menta'lik menambahkan, dia menjerumuskan, dia bisa membuat hakim terancam dan terjerumus kepada ancaman antara surga dan neraka gara-gara kesaksian palsunya. Nah, jadi orang yang bersaksi palsu itu banyak melakukan dosa. Kemudian yang keempat, dia juga melakukan apa kata Imam Az-Zahabi? Yang keempat adalah annahu abaha ma harramallahu ta'ala. Dia membolehkan apa yang Allah haramkan, yaitu harta orang lain. Haram hukumnya mengambil harta orang lain kecuali dengan hak, kecuali dengan ridho. Nah, orang ini membolehkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Minal mali wad dam, baik itu harta ataupun nyawa, wal ird ataupun kehormatan. Terakhir Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan kepada dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Yang pertama kata Nabi SAW, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa kana muttaqian. Awalnya Nabi ketika menjelaskan itu sambil bersandar atau meletakkan tangannya muttaqi, bertumpu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana muttaqian, summa jalas, lalu dia duduk. Tiba-tiba dia duduk. Awalnya sambil santai, ngobrolnya sambil santai. Tiba-tiba dia duduk. Lalu dia berkata, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Yang ketiga adalah ucapan palsu dan kesaksian palsu. Lalu dia ulang-ulang terus, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Sehingga kata para sahabat, famazala yukarriruha hatta qulna, Nabi SAW senantiasa mengulang-ulang ucapan tersebut, qauluz zur, syahadatuz zur, qauluz zur, syahadatuz zur. Hatta qulna laita ya laitahu sakat. Sampai kami berkata, kapan Nabi ini berhenti? Sampai kami berkata, seandainya Nabi cepat berhenti. Maksudnya saking seringnya Nabi itu mengulang-ulang. Sebagai apa jemaah? Penekanan. Kenapa? Karena yang 2 poin ini sudah diketahui semuanya. Syirik kepada Allah sudah jelas. Uququl walidain sudah jelas. Tapi yang ketiga ini, syahadatuz zur, ini banyak terjadi. Kadang misalnya dia saudara kita, kemudian bantulah saya, kita kan udah teman lama, ayolah jadi saksi. Kalau kita tahu hakikatnya tidak seperti itu. Atau misalnya dia bilang gini, kamu kan tahu, saya kan orangnya jujur, saya orangnya baik. Bantulah saya di kasus ini. Dia tahu orang ini jujur, dia tahu orang ini baik, tapi dia tidak tahu hakikat kasus itu. Maka ini syahadatuz zur jamaah. Saya sudah berteman sama orang ini, misalnya. Sudah 50 tahun berteman. Sekarang berapa umur Pak? 70 tahun. Artinya dari umur 20 tahun dia sudah temenan, akrab. Saya tahu kejujuran orang ini, misalnya. Lalu kemudian orang itu datang ke saya, Ustaz,
tolong jadi saksi dalam perkara ini. Oh iya Pak, tapi anak nggak tahu masalahnya. Tapi kan antum tahu anak jujur dari dulu. Ini nggak bisa jemaah. Seandainya dia datang menjadi saksi lalu dia berkata, iya fulan tidak mengambil harta fulan misalnya, pada hakikatnya mengambil, atau bahkan seandainya pada hakikatnya memang dia tidak mengambil, tapi dia tidak tahu hakikatnya, maka ini kesaksian palsu. Kenapa? Karena kesaksian itu dia harus mengetahui. Dia harus mengetahui. Jangan mentang-mentang dia memang jujur selama hari, kemudian ada satu perkara lalu kita bilang, ya dia tidak melakukan itu. Ini bagian daripada kesaksian palsu. Kecuali kalau dia berkata begini, secara umum, saya tidak tahu Pak Hakim dalam kasus ini, tapi yang saya tahu orang ini jujur. Yang saya tahu semenjak saya berteman dengan beliau selama 50 tahun, orang ini jujur. Orang ini amanah, tidak pernah khianat kepada saya. Itu yang saya tahu. Dalam kasus ini, saya tidak tahu. Kalau ini selamat ya, Pak. Tapi kalau dia bilang, iya Pak, dalam kasus ini beliau tidak melakukan A, B, C, D, padahal dia tidak mengetahui hal tersebut, maka ini bagian daripada kesaksian palsu yang terancam dengan api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian jamaah ingin ana memberikan tanbih. Ini juga di kajian Syekh Sulaiman Ruhaili juga disebut ini, yaitu di masalah pemilihan umum. Ini beliau menyebut sendiri, al-intikhab al-am. Walaupun di Saudi tidak ada, tapi kata beliau, kaum muslimin banyak yang diuji dengan perkara ini di Indonesia, di negara-negara lain. Maka ini perlu jamaah yang saya muliakan. Jangan karena kemudian misal satu daerah, lalu kita memberikan kesaksian palsu. Lalu kita berkata memang fulan itu soleh, memang fulan itu layak untuk jadi pemimpin, atau memang fulan itu bagus, hanya karena satu daerah. Atau hanya karena perkara-perkara yang sifatnya duniawi, kemudian kita menginginkan hal perkara duniawi tersebut, lalu kita bersaksi kesaksian palsu. Misalnya kita pengen kedudukan dari orang ini, supaya kita diangkat menjadi ini, menjadi itu, lalu kemudian kita memberikan kesaksian palsu. Maka ini bisa terancam ke dalam dosa besar tersebut. Atau bahkan kata Syekh Sulaiman, termasuk ketika kita diuji dengan pemilu tersebut, kemudian kita diwajibkan untuk datang, lalu kemudian akhirnya dia memilih, lalu dia memilih orang yang sebenarnya tidak layak, namun hanya karena dia satu daerah atau karena kena serangan fajar, maka kemudian dia memilih seseorang yang tidak memiliki kompetensi yang benar, maka ini adalah syahadatuz zur, dan dia akan dihisab pada hari kiamat. Dan dia akan dihisab pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini datangkan manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebih ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mungkin ada pertanyaan jemaah sebelum kita tutup, silakan. Oh ya boleh. Waalaikumsalam. Di masyarakat ini pada umumnya kalau sholat jenazah gitu ya, ustaznya kan mengarahkan memberitahu dia sebelum berangkat ke makam. Sholat ada doa, setelah doa itu mengatakan bahwa mayat itu khair. Itu soal mengajak jamaah harus Mengucapkan hal yang sama. Kita sebagai jemaah sebaiknya bagaimana? Kita nggak tahu kebaikan dan keburukan almarhum itu. Kita nggak boleh Pak ikut mengucapkan khair sampai kita ketahui memang orang itu khair. Kalau dia syar gimana kan? Dia ternyata peminum khamar, ternyata kita nggak kenal dia. Kalau kita kenal dia kemudian di belakang kita bermaksiat, ya kita boleh bersaksi. Kita kenal dia orang yang baik, soleh misalnya, lalu kita bilang ya jenazah ini khair, tapi ternyata di belakang kita dia maksiat, itu bukan urusan kita. Kita nggak ada dituntut untuk mengetahui hal yang gaib, yang kita nggak ketahui. Yang kita ketahui yang kita jawab. Tapi ketika kita tidak mengetahuinya, lalu kita bilang khair, seandainya pun jenazah itu khair, maka itu bagian daripada kesaksian palsu. Maka kalau kita ikut sholat jenazah jamaah, kemudian yang bertanya, ahadzal mayyitu khair, apakah mayit ini khair? Diam aja jemaah. Enggak usah di khair-khair kan.
Adri lah, Adri. Atau ditambahin nggak tahu gitu. Mana aku tahu. Iya. Tapi kalau beda aja ya, saksi sama doa itu beda. Ahadul mait khair, itu saksi, itu kesaksian. Kita bersaksi di hadapan Allah bahwa dia khair. Itu kita akan hisab tuh pada hari kiamat. Berbeda dengan doa. Kalau kita doakan beda, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, itu beda. Jadi mendoakan boleh, tapi untuk bersaksi atas orang itu tidak diperbolehkan kecuali kalau kita mengetahuinya. Ada lagi pertanyaan, Pak? Pak Bagus tadi mau bertanya tadi, Pak? Oh enggak. Itu bagian dari kemunafikan enggak? Apa itu, Pak? Ya tadi kesaksian palsu. Nah, jika dusta saja bagian daripada kemunafikan, apalagi kesaksian palsu. Kesaksian palsu di atasnya. Ayatul munafiqi salas. Iza haddatsa kadzaba. Ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. Jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia ingkari. Wa idza tumina khan, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Orang yang bersaksi dengan kesaksian palsu ini minimal 2 ini dia masuk nih. Dia khianat karena dia diberikan amanah untuk menjadi saksi, lalu dia berkhianat dan dia berdusta, mengatakan ucapan yang tidak sebenarnya. Demikian. Ada lagi jemaah sudah? Berarti kalau misalnya kita jadi saksi nikah nih, kan Maulil nanya, kamu masih gadis? Kita tahu nih dia nggak gadis, boleh kita ngomong? Mana dia jadi? Oh iya boleh, Pak, boleh. Boleh jiddan. Boleh ya? Iya. Malah itu nggak. Iya, perawan. Kalau perawan nggak tahu. Berarti dia udah pernah Sudah pernah hamil nikah gitu. gitu. Oh. Boleh ya? Dia pernah nikah. Kalau pernah Bubar hamil, dia tuh pernikahan, nggak apa kita, nggak dosa ya. Kan misalnya lakinya, mau saya gitu, lu bohong. ini perlu dirinci, Pak. Kalau dia yang dimaksud adalah perawan dalam artian syar'i, maka wajib jelas. Wajib jelas. Misal calon laki-laki, dan kita tahu bahwa calon laki-laki ini ada mempelai laki-laki yang tutup mata, dia nggak peduli, saking cintanya mau perawan mau sudah janda, penting dia mau nikah sama orang ini, nggak perlu kita buka, Pak. Tapi kalau kita melihat ada qarinah menunjukkan bahwa laki-laki ini sepertinya tertipu nih, dia menikahi seorang yang dia sangka gadis, ternyata janda, maka di sini sebagai saksi boleh kita sampaikan. Kalau bikir dan jandanya ini dalam hal syar'i, Pak, bukan dalam hal biologis. Mohon maaf, berbeda nih. Ada orang secara biologis dia sudah tidak perawan, tapi secara syar'i dia masih perawan. Contoh perempuan yang hamil di luar nikah. Secara hukum syar'i, perempuan ini belum sayyib, dia tidak disebut janda. Secara syar'i dia masih gadis. Wanita janda adalah perempuan yang diceraikan oleh suaminya atau meninggal suaminya dari pernikahan yang sah wa udkhila biha, dan sudah melakukan hubungan suami istri. Jadi syaratnya dia sudah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Jadi kalau dia pernah melakukan hubungan suami istri tidak di dalam pernikahan sah, maka secara hukum syar'i dia tidak disebut dengan janda, dia masih bikir. Dalam hal biologis kita tidak punya kewajiban, Pak, karena itu adalah aib. Misal fulanah pernah berzina, auzubillah, lalu dia hamil, kemudian keguguran misalnya, sehingga tidak diketahui statusnya. Lalu ada laki-laki datang untuk melamar dia, dan dia sudah bertobat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia menjadi wanita yang solehah. Kemudian ada laki-laki yang ingin menikahinya, maka aibnya harus ditutup, jamaah. Aibnya ditutup karena berkaitan dengan dia tidak berkaitan dengan hukum syar'i, apakah dia sayyib atau bikir, kecuali Pak, mempelai laki-laki bertanya, maka tidak boleh berdusta. Apakah kamu pernah melakukan apakah kamu pernah hamil sebelumnya misalnya, karena ini berkaitan dengan hak laki-laki dalam hubungan suami istri kan.
apakah kamu pernah melahirkan sebelumnya misalnya. Maka ini si istri dia menjawab karena dia berkaitan dengan hak laki-laki tersebut. Tapi apakah dia harus dibuka aibnya? Enggak, jemaah. Dan laki-laki tidak harus, Pak. Kita nggak harus mengorek-ngorek masa lalu orang tersebut. Kalau kita sudah melihat bahwa dia sudah berada di atas kebenaran, dia jadi wanita solihah, mungkin dia sudah berjuang bertahun-tahun untuk melepas dosa-dosanya itu. Lalu kemudian kita ungkit-ungkit lagi, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Jadi masa lalu lepaskan. Makanya ada istilah, oleh karenanya lebih besar kaca depan mobil daripada kaca spion, Pak. Kenapa? Supaya kita melihat ke depan lebih luas. Coba bayangkan spion yang lebih besar daripada kaca depan. Akhirnya kita melihat ke spion terus. Tabrakan kita depan kalau kita lihat spion terus lagi sambil nyetir. Tabrakan ke depan. Fokus kita adalah ke depan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Sudah, demikian jazakumullah khair barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.